Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Nobrini Azhara dengan NIM 12370101053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan umat Islam dalam ilmu sains. Oke, untuk yang pertama itu tentang perkembangan ilmu yang saling bergantian ya. Di sini yang pertama itu ada ilmu kedokteran. Nah, di awal ini ilmu kedokteran itu ada karena adanya asas percobaan. Tapi di sini percobaannya itu masih terbatas ya, dan terkesan seadanya gitu. Nah, ketika Islam datang, mereka itu tetap ngelakuin penelitian dengan berpegang teguh pada apa yang ada di kalangan umat Islam dan pada apa yang membawa banyak manfaat bagi umat Islam, bagi Islam gitu ya. Karena hal itu gitu ya, jadi kedokteran dari kaum muslimin itu banyak yang jadi pertama kalinya mengetahui gitu berbagai spesialis. Nah, di sini ada beberapa contoh ilmuwan di bidang kedokteran ya. Yang pertama itu ada Az-Zahrawi. Beliau ini adalah penemu teori pembedahan dan juga memiliki karya yang berjudul At-Tashrif Liman Ajiza'an Ta'lif. Nah, yang kedua ini ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini beliau merupakan penemu ilmu parasit dan juga seorang ahli bedah dan ahli gigi juga. Nah, yang kedua itu ada ilmu tentang fisika ya. Nah, IPA ini dibangun oleh kaum muslimin. Nah, pada mulanya dari karya Yunani, yang mana kaum muslimin ini berpegang teguh pada buku sebelumnya, semacam kayak Aristoteles yang tentang ilmu gerakan gitu, Archimedes tentang bumi yang dikelilingi air serta bentuk timbangan, dan juga Octavius tentang pompa tinggi dan jam air. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan Islamnya, yaitu kayak Abu Rayhan Al-Biruni. Beliau ini menetapkan berbagai macam berat dalam 18 bentuk macam batu mulia. Yang kedua itu ada Al-Kazani. Beliau ini menciptakan materi gerakan dan ilmu hidrostatika. Lalu selanjutnya ada hukum-hukum gerakan ya. Yang pertama itu mata. Mata itu merupakan daya gerakan cahaya. Yang kedua itu ada suara. Suara itu merupakan daya gerakan dari benda-benda padat. Lalu yang ketiga, listrik. Listrik itu merupakan daya gerakan dari elektronik. Lalu ada hukum pertama tentang gerak benda. Isinya itu tentang materi tetap berada dalam kondisi diam atau benda dalam gerakan teratur sejajar lurus selagi tidak dipaksa oleh kekuatan luar yang mengubah keadaan. Lalu selanjutnya ada hukum kedua tentang gerak benda. Itu berisi tentang kecepatan akan bertumbuh jika daya semakin kuat. Lalu selanjutnya ada hukum ketiga tentang gerak benda, yang isinya itu gerakan jika saling bertemu gerakan terdapat unsur yang menolak atau menghalangi. Lalu selanjutnya ada hukum daya tarik atau gravitasi. Isaac Newton menemukan teori daya tarik bumi. Lalu selanjutnya ada Al-Hamdani ya. Beliau ini adalah orang pertama yang menggariskan hakikat bagian dalam ilmu fisika tentang teori gravitasi. Lalu selanjutnya ada ilmu mata atau optik ya. Ahli filsafat Abu Yusuf Al-Kindi, seorang ilmuwan muslim yang memperkenalkan ilmu alamiah dan ilmu pandang mata. Lalu datang nih Hasan bin Harisan. Beliau ini menulis masalah mata hampir 24 materi dalam kitab Al-Manazir yang merupakan penggerak di bidang ilmu mata. Nah, beliau juga menjadi orang pertama yang meletakkan teori-teori pantulan dan kecondongan dalam ilmu cahaya. Lalu selanjutnya ada di bidang arsitektur ya. Arsitektur ini kan adalah ilmu naluri ya, yang masuk ke dunia Arab setelah penerjemahan buku Aqlaids. Usul Al-Handasah, ilmu arsitektur juga dibagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama itu ada akliyah atau nalar matematika. Lalu yang kedua itu ada hisian atau seni atau sentuhan. Nah, kaum muslimin ini tuh kan udah mengenal ya tentang ilmu matematika. Nah, para matematikawan juga udah menetapkan nih bahwa angka 0 itu merupakan temuan paling besar yang dicapai oleh manusia.
dan emang bener ya, angka 0 ini kan emang penting banget gitu dalam kehidupan kita. Lalu dalam ilmu tentang jarak, para ilmuwan juga udah menetapkan sebagai cabang dari arsitektur. Lalu membuat Ka'bah, atap, bangsal, istana yang indah adalah termasuk bukti gitu atau fakta keunggulan dari kaum muslimin di bidang seni ukur atau hiasan. Lalu selanjutnya ada ilmu geografi ya. Geografi ini kan ada ilmu yang lahir sebelum Islam. Jadi mula perjalanannya itu dimulai dari pendapat bangsa Yunani bahwa bumi itu bulat dan pipih melingkar. Nah, di sini ada ilmuwan yang dari bangsa Yunani ya, kayak Hectatius. Dia itu kan bapak geografi ya dari bangsa Yunani. Kalau ada juga sama Kasmas, itu juga bapak geografi tapi pada bangsa Romawi. Nah, ketika Islam datang, mereka ini ngelakuin penelitian nih tentang bumi itu bulat. Di sini ada beberapa ilmuannya, yaitu Ibnu Karzabah. Beliau itu mengemukakan bahwa bumi itu berputar sebagaimana perputaran bola. Lalu ada Ibnu Abdurrabih, dia itu mengatakan tentang bulatnya bumi. Lalu ada Syarif Al-Idrisi, beliau itu mengemukakan bahwa bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Lalu selanjutnya ada Al-Ma'mun, beliau menyimpulkan bahwa dataran bumi itu mencapai 41.248 km. Lalu di antara peta Islam yang ditulis oleh kaum muslimin dalam ilmu kelautan, lalu ada kaum muslimin menemukan ya bahwa benua Amerika itu benua ke-6 pada kutub selatan. Lalu sekelompok ilmuwan geografi mendapati bentuk benua Antartika sesuai dengan peta Rice gitu ya. Lalu seluruh peta kaum muslimin yang paling akhir seperti peta Al-Mas'udi dan peta Al-Idrisi menjelaskan secara gamblang bersambungnya Samudra Hindia dengan Samudra Atlantik di sekitar Afrika. Lalu selanjutnya ada ilmu astronomi ya. Nah, di Al-Quran ini kan sebenarnya udah disinggung ya tentang ilmu falak gitu. Di masa Abbasiyah diketahui juga yang terkenal dengan ilmu falak gitu ya adalah anak-anak Musa bin Syakir. Nah, Al-Ma'mun bersama ahli falak juga mendapatkan kesimpulan nih kalau 20.000 mil dari ukuran lingkaran bumi. Lalu kaum muslimin itu kan udah menggunakan teropong ya sebagai alat bantu dalam menguatkan semua argumentasi yang telah ada sebelumnya. Nah, selain teropong juga ya, mereka ini menggunakan almanak perbintangan untuk menghitung bintang di langit. Di sini juga ada beberapa contoh nama ilmuwan gitu ya di bidang astronomi. Yang pertama itu ada Azaifuss, dia itu ilmuwan yang meneliti banyak tempat bintang. Lalu selanjutnya ada Abdurrahman As-Sufi, beliau ada ilmuwan pertama yang meletakkan jadwal secara detail bintang-bintang yang terbit. Lalu ada Abu Wafa Al-Buzagani, beliau itu menemukan alat mu'adalab untuk meluruskan tempat-tempat bulan. Lalu kemudian ada Abu Ishaq An-Naqash Az-Zarqani, beliau itu adalah salah seorang terkenal dalam bidang astronomi dan matematika. Lalu selanjutnya ada Badi Al-Astrolabi, beliau itu unggul dalam menciptakan alat-alat astronomi. Lalu ada Ulugh Beg, seorang ilmuwan Samarkand yang memiliki teropong paling besar ketika itu. Lalu ada Ar-Rudani Syamsuddin Al-Fashi, ditetapkan sebagai ilmuwan kaum muslimin kurun akhir yang mengangkat nilai-nilai ilmuwan kaum muslimin kurun pertama dalam bidang ilmu astronomi. Beliau juga menciptakan alat bulat tentang waktu. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu penemuan ilmu baru. Nah, yang pertama itu ada ilmu kimia. Nah, sebelum peradaban Islam datang, ilmu kimia itu cuma sebatas percobaan gagal gitu untuk memindahkan barang tambang murah menjadi emas atau perak. Nah, ketika
Terus Islam ini kan menyandarkan atau menggunakan uji coba ilmiah, menggabungkan antara citra rasa dan akal secara bersama-sama untuk sampai pada kebenaran ilmiah di bidang dari ilmu zat yang hanya dirasa. Jabir bin Hayyan yang dikenal di Eropa gitu ya, menjadi ilmuwan pertama yang menciptakan dasar ilmu fisika dan yang menjadikan eksperimen dasar gaya dalam kimia. Memasukkan eksperimen ilmiah penyelidikan dalam metode pembahasan ilmu yang digambarkan dalam rumusnya. Khalid bin Yazid berguru pada rahib Romawi Marianus tentang ilmu kedokteran dan kimia. Iman al-Razi belajar pada kitab Jabir tentang dasar ilmu kimia dan misterinya, kayak air perak atau asam nitrik, zat hijau atau zat besi, resip merah atau campuran oksid, dan lain-lain ya, dan menemukan alkohol, amoniak, dan lain-lain. Dan menggunakan ilmu ini tuh sebagai pengobatan kedokteran, juga menciptakan obat-obatan. Lalu selanjutnya ada apoteker ya. Nah, kemajuan kaum muslimin pada ilmu kimia itu nganterin gitu ya ke bidang ilmu apoteker ini. Nah, kaum muslimin itu ngambil masa permulaan ilmu ini tuh dari bangsa Yunani. Ar-Razi membagi obat-obatan dalam 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada bahan-bahan bumi atau tambang, yang kedua ada bahan-bahan nabati atau tumbuhan ya, atau herbal gitu. Yang ketiga itu ada bahan-bahan hewani, dan yang terakhir ada obat-obat pecahan. Lalu apoteker kaum muslimin menggunakan cara baru nih untuk penggunaan obat-obatan dan mencampurkannya, yaitu ada yang pertama itu ada penyulingan, dua itu memisahkan buih, terus mencampur air raksa yang dengan yang lain gitu ya. Terus ada mengkristalkan, penggunaan aksoda alami dan lain-lain. Terus lanjut ke geologi. Nah, ilmuwan muslim ini mempelajari nilai penting ilmu geologi secara alami, juga menentukan apa yang disebut ilmu minyak bumi. Ini tuh cabang geologi secara praktik gitu ya. Ibnu Sina mengulas tentang tambang dan meteorologi. Al-Mas'udi dalam Muruj Az-Zahab memberikan ulasan tentang hukum geologi dengan geografi. Nah, di sini juga ada kayak gempa ya. Untuk pendapat gempa itu terjadi karena apa itu udah disampaikan sama Ibnu Sina, Ikhwan Asyafa, filsafat Yunani kuno. Nah, lalu selanjutnya tentang tambang dan batu besar, juga untuk ilmuwan-ilmuwannya itu ada Atar bin Muhammad, Al-Hasib, Ibnu Sina. Lalu selanjutnya ada laut pasang dan surut, itu Al-Mas'udi, topografi atau geomorfologi Ibnu Sina, dan meteorologi, dan ada juga penggalian eksplorasi bumi itu oleh Al-Biruni dan Ibnu Sina. Yang selanjutnya Al-Jabar. Nah, ilmuwan Islam Al-Khawarizmi itu menciptakan dan meletakkan dasar ilmu Al-Jabar ini ya. Beliau juga orang pertama yang menggunakan kalimat Al-Jabar atau Algebra. Ilmuwan muslim Giyatsuddin Jamshid Al-Kashi orang pertama yang meletakkan tanda pecahan 1/10 dan telah digunakan sebelum Stephen dengan selisih 125 tahun. Lalu Umar Al-Uhayan menguraikan nilai persamaan kubus dengan Kito Al-Mukafi lebih awal daripada ilmuwan Perancis René Descartes. Lalu selanjutnya ada mekanika ya. Yang pertama itu ilmuannya kan ada Bani Musa bin Syakir ya. Beliau ini ahli bidang matematika, falak, ilmu eksperimen, dan juga teknik. Di sini juga kan ada karyanya ya, yaitu Ahila Bani Musa. Ini berisi tentang 100 susunan mekanik, disertai penjelasan rinci dan gambar jelas, serta cara menyusun dan mempergunakannya, menciptakan alat untuk membantu pekerjaan sawah dan ladang. Lalu selanjutnya ada Badi Al-Zaman Al-Jazari. Beliau ini menciptakan alat untuk jam dan meninggikan alat-alat, jam air dan alat untuk memperbaiki materi alat meninggikan air. Lalu ada alat pengangkat air atau alat penyedot air atau selang air ya. Lalu selanjutnya ada alat sedot atau alat tambang dari kekuatan angin atau perantara hewan. Lalu yang terakhir ada Taqiyuddin Ad-Damaskuri. Beliau ini pengarang buku Tarikhus Syaniyah
fi alat ruhaniyah yang menjelaskan berbagai macam alat mekanik seperti jam air, jam arah, dan jam pasir gitu. Mengangkat dengan kerekan dan perisai bergigi atau gear, air pancuran, alat perputaran untuk alat transportasi uap. Orang pertama juga yang menggunakan himpunan silinder merancang alat sedot air penekan dengan menggunakan 6 silinder. Lalu Moreland ini mengemukakan tentang sumbatan alat sedot yang diletakkan dalam bulatan peluru di atas penekan sampai penekan kembali jatuh dan menolak air dengan pengaruh peluru di atas bagian yang dikenai. Nah, sepertinya penjelasan dari saya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.